Jadi kita masuk di materi ketiga, ya. Saya udah masuk ke sesi ketiga ya. Jadi biasanya kalau udah sesi ketiga itu cepat banget ya. UTS-nya itu nanti saya udah diminta soal UTS, nah cepat banget nih. Jadi begitu juga mungkin penugasan teman-teman, makanya saya coba mereview 1, 2, 3 ini di sesi ini. Di samping juga memang kondisi sedang berpuasa, jadi nanti sama-sama menghemat ini, nanti ya di separuh ya sepertiga ketiga materi di siang pagi ini kita nanti teman-teman bisa mengerjakan secara tertulis ya untuk review kita. Baik, jadi kita akan bahas tentang analisis profitabilitas dan resiko. Jadi analisis ini mencoba membedah laba ya dan juga resiko dari sebuah perusahaan. Tentu ini akan menjadi praktek dari teman-teman yang sudah belajar analisis VAR, fungsi aset risiko, nah cuma dengan beberapa alat-alat yang bisa kita manfaatkan di dalam menganalisis perusahaan dan juga dalam jangka pendek yang perusahaan teman-teman sudah pilih secara pribadi maupun nanti kelompoknya ya. Oke, jadi kalau profitabilitas saya kira sudah familiar ya, karena sudah sering biasa mengerjakan profit and loss, laporan laba rugi. Nah, mungkin untuk resiko ini yang perlu nanti kita coba dalami lagi gitu ya. Nah, tentu konteksnya kita kuliah ini ya kita kaitkan dengan pajak ya, karena judul kuliahnya kan ALK dan SPT, jadi tidak hanya semata-mata untuk analisis laporan keuangan saja, tetapi pada akhirnya kita bisa menemukan ya early warning, atau kalau bahasa di materi kedua itu red flag itu ya, early warning yang kita bisa dapatkan ya, sehingga ibaratnya ketika mendiagnosa ya setelah menganalisis profitabilitas dan risiko ini, pada akhirnya nanti kita bisa menemukan red flag atau early warning ini, sehingga bisa menemukan ya tax gap-nya. Jadi teman-teman dari laporan keuangan yang teman-teman tentu sudah pilih ya, teman-teman sudah melakukan mulai ya membuka-buka, bahkan mungkin kadang ada yang langsung ke sini gitu ya, langsung melakukan analisis keuangannya ya, lihat profit and loss-nya, lihat arus kas-nya ya, kemudian lihat coba memetakan risiko-risikonya apa. Nah ini oke, jadi kita akan fokus ke dua hal ini ya, karena arus kas kan nanti kita bahas di sesi 4, 5, 6. Oke. Nah, dalam melakukan analisis profitabilitas ini, kita ya bisa menganalisis kemampuan ya atau entitas perusahaan menghasilkan laba ya. Dari profit and loss saja kita sudah terlihat gitu ya, apakah perusahaan itu laba atau tidak, di level JPM-nya itu udah laba atau tidak. Kemudian setelah itu berikutnya kan net income-nya ya, net income, gross profit, laba bersih usaha, atau biasanya kalau lengkap nanti ada OC ya, ada interest, ada tax ya, kemarin itu yang versi lengkapnya. Nah, jadi dengan melakukan analisis profitabilitas ini, begitu juga teman-teman yang sudah memilih perusahaan bisa melihat JPM-nya, net income-nya, dan juga bisa nggak nutupi untuk bayar sebagai kreditur atau sebagai perbankan kreditur, dan juga ke pemerintah ya, dan juga pemegang saham ya. Oke. Jadi ini bisa melihat kinerja ya perusahaannya seperti apa ya di tahun sebelum pandemi atau setelah pandemi. Makanya kemarin teman-teman kita minta, walaupun hanya semester 1 atau triwulan 1, gimana sih kinerja mereka. Kalau kita hanya analisis 2019 saja, sayangnya kurang fair ya, karena pandemi sudah berjalan selama setahun. Makanya minimal ya triwulan 1 atau semester 1 mestinya ya dari laporan keuangan yang teman-teman pilih itu juga dapetin gitu ya, walaupun belum diaudit, sehingga tahu kinerjanya apakah naik atau turun gitu ya.
Kemudian, nah tentu gini, karena kita juga selain ya sebagai misalnya untuk kita kaitkan sama SPT, tentu kita mencoba menempatkan diri sebagai investor gitu ya. Jadi dari perusahaan yang teman-teman pilih, apakah layak untuk misalnya beli sahamnya gitu ya, beli sahamnya. Sementara JPM, ya NPM, net profit dan seterusnya kondisinya, yaitu teman-teman udah pahami, misalnya udah pilih gitu ya. Ya tentu yang sudah pilih, jadi harapan saya nggak berubah-ubah lagi karena waktunya sudah mepet ya. Jadi kalaupun nanti pada akhirnya saya nggak akan, misalnya sebagai analis, sebagai investor saya nggak akan beli sahamnya, mending saya beli emas misalnya, saya beli logam mulia misalnya, atau beli taruh di deposito atau reksadana, ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya teman-teman bukan berarti salah memilih perusahaan, tidak, tapi setidaknya sudah mengambil keputusan dengan juga melakukan analisis profitabilitas ini. Nah, kemudian juga bisa untuk mengukur efisiensi. Berarti kan nanti COGS-nya seperti apa, ya, COGS maupun di OPEX-nya. Ya, dua biaya besar ini kan terlihat tuh nanti. Ya, setelah teman-teman bikin time series, ya, selama 3 tahun minimal, ya, itu kan terlihat tuh ya. Nanti yang biaya paling besar di mana. Oke. Nah, jadi untuk ya investor maupun sebagai kreditur, nah ini tentu ya kalau kita sebagai investor pengennya kan uang kita itu balik ya, kita dapat return ya. Kalau misalnya teman-teman nih punya uang berlebih gitu di kondisi saat ini, kalau mau investasi kan harapannya uang itu akan balik entah dalam jangka pendek ya, 1 bulan, 6 bulan, atau mungkin setahun akan balik, ada return. Kalau sebagai kreditur ya tentu sama, perusahaan itu mampu membayar ya yang kita pinjemin. Jadi kan ada dua pilihan nih, dan keduanya ini punya aspek perpajakan nanti. Kalau kita sebagai pemilik modal, pemegang saham atau punya uang, kita akan minjemin sebagai investasi atau sebagai kreditur. Itu kan nanti aspek pemajakannya dua-duanya ini berbeda nih. Ya, dan pilihan kita itu ya terserah kita gitu. Apalagi kalau kita sebagai ya, tax planner, kita akan melihat keduanya ini. Ya, oke. Nah berikutnya kalau sebagai analis perpajakan, nah ini kita melihat profit and loss ini, ya nanti bisa memberikan tadi kinerja. Ya, sebagai analis pajak tentu kalau kita dikasih WP misalnya ada 10 nih. Nah, ini kan apakah kita tetap akan lakukan analisis atau pendalaman WP ini atau hanya pengawasan saja gitu ya. Jadi karena gini, teman-teman, biasanya kalau kita ditarget nih setahun bikin analisis 12, itu pun berat karena analisisnya sekarang ini kan mendalam ya, mendalam dan juga komprehensif. Jadi kita bermain waktu nih. Jadi dalam waktu ya, kalau misalnya ya, dulu ini awalnya analisis 8 gitu, setahun. Nah, sekarang misalnya 12, berarti kan 1 bulan 1 nih. Artinya kalau kita sebagai analis pajak kan nanti bisa bermain waktu nih. Kita sementara stok yang mau kita analisis misalnya ya kalau ada 10 gitu atau ada 20. Nah, kita akan milih-milih mana yang kita akan tindak lanjuti dengan analisis, membuat analisis risiko, ya sehingga kita nggak salah pilih gitu, karena sudah menghabiskan waktu pastinya. Sehingga nanti misalnya harapannya ini ya, tentu misalnya dengan analisis perpajakan itu satu aja kita analisis, misalnya teman-teman kemarin sudah milih ya misalnya industri garmen, industri semen misalnya. Bisa nggak itu nanti ke sektoral semen se-Indonesia di benchmark-kan kira-kira seperti itu gitu. Nah, jadi itu akan memberikan nilai lebih, tidak hanya mencari potensi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat buat kantornya, kantor wilayahnya, atau bahkan secara DJP secara keseluruhan gitu. Oke, ini tentu bagi otoritas perpajakan. Nah, kalau sudah seperti itu kan nanti bisa menjadi semacam
bisa membuat kebijakan ya. Oh ini pengawasan, analisis atau pemeriksaan terkait industri semen seperti ini. Industri farmasi, hal-hal yang perlu cermati seperti ini. Bahkan kalau ada regulasi yang kurang pas, itu biasanya berawal dari hasil karya analisis gitu. Hanya ada yang kurang pas nih, regulasi atau peraturan yang tidak sesuai gitu. Nah, untuk bisa kita menilai bahwa ada regulasi, tentu dan berangkatnya tentu ya case-case dari analisis perpajakan ini ya. Oke. Nah, ini kita ada 3 angka nih teman-teman untuk memacu diskusi kita pagi ini. Ya, ini laporan keuangan baru dalam 1 tahun ya. 1 tahun, kemudian kita buat persentase penjualannya misalnya dibikin ya 100%, ya dimutlakkan menjadi 100%. Di sini ada 3 hal yang mungkin perlu dicermati. Diskon 7% nih. Kemudian bunga ya 8,76%. Ini biaya bunga, artinya biaya bunga yang dibayar ke kreditur. Kemudian laba ini 1,68%. Nah, gimana nih pendapat teman-teman, entah apa sebagai investor, sebagai kreditur, maupun sebagai pemegang saham, maupun sebagai analis pajak? Ada yang mau pendapat nggak ini dari angka ini? Monggo. Ya, silakan kalau ada pendapat terkait angka ini ya. Kan teman-teman pasti udah ini nih, udah mulai melihat-lihat nih. Ya, nah ini langsung aja nih di ketiga hal ini deh, yang lainnya next gitu ya, analisis yang lainnya. Kita fokus ke 3 hal ini deh. Kalau 3 hal ini kira-kira dari melihat ya total penjualannya, nah ini kalau bisa dalam miliaran ya, miliaran atau triliunan ya satuannya. Tapi untuk mempermudah kira-kira seperti ini. Ada pendapat? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Mbak. Yang buat diskonnya itu kayaknya terlalu gede deh, Pak. Soalnya kalau itu kan potongan penjualan ya. Kalau kita ngelihat syarat-syarat di penjualan biasanya itu sekitaran 1-3%. Normalnya sih. Terus itu di situ bisa sampai 7%. Nah, buat ngelihat secara langsung emang butuh perjanjiannya, cuma kalau dibandingin sama perusahaan-perusahaan lain yang dalam kata kutip normal itu kayaknya jauh. Nah, di situ juga bisa jadi perusahaan juga mau ngurangin tax yang dia bayar sih, soalnya kan diskon juga ngurangin net income. Jadi mungkin dia juga ada meminimalisir net income-nya dia, mungkin biar pajaknya kecil atau gimana. Terus di sini juga ada biaya bunga. Nah, biaya bunga sendiri mesti dilihat juga dari pinjaman-pinjamannya kan biasanya ada, Pak. Di situ dilihat misalnya itu atas notes payable yang terutang atau atas utang-utang lain yang terutang dan dilihat bunga-bunganya itu berapa. Apakah kalau di komputasi itu hasilnya seperti itu, soalnya nanti juga sama kayak diskon, bunga itu yang dibayarkan juga bakal ngefek ke pajak. Kalau semakin besar bunga yang dibayarkan, itu juga bisa gede efeknya ke pajak, jadi pajaknya yang dibayarin jadi makin kecil. Terus di sini labanya tuh juga kalau dibandingin dengan penjualannya itu bisa dibilang kecil banget, soalnya penjualannya itu 332,558, tapi di sini labanya cuma 7.731. Nanti mesti direview di bagian beban-bebannya. Itu Pak kalau dari saya. Oke, baik. Makasih Mbak Kartika. Ada pendapat lain? Ini lengkap juga ya. Tadi ini baru satu laporan keuangan aja ya, laba rugi, kita belum buka yang lain. Artinya teman-teman, nah, oke, silakan kalau ada pendapat yang lain. Dia mencermati tadi diskonnya nih perlu gede banget gitu ya, bisa melebihi labanya ya. Nah, jadi diskon ini nanti ke siapa nih, ya kan? Apakah ke afiliasi atau tidak? Nah, ini kalau ke afiliasi, jangan-jangan ini sebetulnya pelarian modal, bisa juga kan? Itu sebetulnya ini
diskon sebesar ini, karena kalau kita lihat tren ya, apakah royalti maupun itu kan rasa-rasa kisarannya 3% sampai 5 lah, 3 biasanya. Nah ini sampai 7, memang perlu dicek nih, diskon ini ke siapa, ke afiliasi atau tidak. Kalau ke afiliasi, tentu kewajaran dan ininya seperti apa. Nah, saya juga pernah case langsung ya, perusahaan ngasih diskon. Saya baca nih CALK-nya, diskon itu ternyata adalah ini apa namanya, komisi, bisa juga diumpetin di diskon komisi gitu ya. Jadi waktu itu saya langsung tanya gitu, karena diskon dia hampir sama kayak inilah, diskon gitu ya, perusahaan jasa dia ngasih diskon. Saya baca CLK-nya, ini dibilang pendapatan lain-lain, tapi ditaruh di diskon. Jadi dari perusahaan asuransi waktu itu, ya. Jadi ini memang harus kita tanya lebih jauh. Yang paling dekat ya misalnya diskon ke siapa sih ini? Apakah afiliasi atau supplier independen, customer independen atau apa gitu? Kok sampai malah diskonnya itu melebihi dari laba gitu? Ya, artinya kan kalau tadi kita sebagai investor, berarti malah kita mending jadi jualannya PT ini kan, malah lebih untung sepertinya daripada kita sebagai pemegang saham gitu ya. Nah kemudian bunga ini pun juga nanti sama nih, bunga pinjaman ini ke siapa, ke perbankan atau ke grupnya juga ya. Kok sepertinya tergerus di dua hal ini, diskon dan bunga. Nah udah gitu berarti pajaknya, taxnya kan lebih kecil lagi nih, karena ngambil porsi dari sini kan. Pajak itu kan ngambil dari laba kan, ya berarti pajaknya makin kecil dong, tergerus di bunga ini. Nah makanya nanti fokus kita analisisnya berarti kan ketiga hal ini nih ya, diskon ini apa, bunga ini apa, perjanjiannya segala macam tadi udah dibuka. Di samping itu melihat struktur biaya di HPP-nya ya, HPP sama itunya. Artinya tiga hal analisis ini ya menjadi wajib kita dalamin gitu, dibanding yang lainnya pastinya ya, dibanding analisis lainnya ya. Pastinya kalau udah kayak gini pajaknya lebih kecil dapatnya karena ngambilnya dari laba ya kan. Itu pun udah dikoreksi sana sini kan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ya itu case yang pernah saya dalamin juga. Ya tadi diskon itu bagi si awan transaksi sebagai penghasilan gitu, pendapatan lain-lain. Nah setelah saya baca, ini ternyata itu sebenarnya diskon tadi. Jadi bahasanya itu waktu itu gini, jadi perusahaan pembiayaan, jadi karena satu grup dia itu dapat potongan untuk pembayaran asuransi. Jadi perusahaan pembiayaan itu kan banding dengan perbankan, banding dengan manufaktur, banding dengan ya industri otomotif. Nah dia bayar ke perusahaan asuransi cukup 8, dia ngeklaim ke konsumen 10. Nah itu bagi perusahaan asuransi dia dapat ya pendapatan lain-lain 2 kan. Nah itu bagi perusahaan asuransi juga sama, awalnya dia lakukan diskon ya. Nah ini memang ya setelah saya dalamin lagi, oh ini diskon Pak gitu. Dia berkelit waktu itu di OJK bolehkan ya, apakah sebagai diskon atau penghasilan lain-lain gitu. Nah ini kalau si PT X lah ngasih diskon sebesar ini, berarti kan bagi perusahaan lain itu sebagai pendapatan kan, pendapatan lain-lain tadi. Makanya analisis kita teman-teman ketika bedah laporan keuangan yang ke publik itu, jangan hanya berhenti nanti di PT taulah Indofood misalnya, Astra misalnya. Tapi kalau itu akan jadi potensi di pembelinya, ya nggak apa-apa kita kejar di sana gitu. Karena kita jangan berpikir, oh ini perusahaan saya yang dikasih aja gitu. Kita ya udahlah. Sementara potensi itu ada di lawan transaksi, dan kebanyakan kalau kita megang laporan keuangan itu nanti potensi pajak akan ada banyak di lawan transaksi. Artinya di KPP tempat lain. Nah, kalau teman-teman posisinya sebagai analis di kantor wilayah atau di pusat gitu ya, ya mudah-mudahan di DJP gitu kan, atau secara di Kemenq, kementerian atau lembaga, itu kan bisa bermanfaat gitu, nggak melihat, oh ini WP yang harus saya awasi, enggak, tapi bisa kontribusi data gitu ya. Diskon ini oleh perusahaan ini ngasih diskon, nah itu bagi
penghasilan yang lain. Nah, analisis kalau pakai supply chain ya nanti kan ini berarti nanti di level apakah kalau ini manufaktur ya, manufaktur ngasih diskon 7%, berarti kemungkinan yang menikmati diskon siapa? Distributor. Nah, ini bisa jadi dia dapat pendapatan segini nih, 7%. Padahal diskon itu berapa sih? Nah, itu kan. Belum lagi ini misalnya satu grup nih. Nah, berarti nanti perlu dianalisis terutama penjualan ke sininya. Kan biasanya di laporan keuangan CLK disebutkan ya, penjualan ke afiliasi sekian persen, ini sekian persen. Nah, kalaulah penjualannya misalnya ke afiliasi itu 50%, udah didiskon 7%, nah berarti kan ya wajar kalau labanya segini gitu, kecil banget kan, gitu. Belum lagi nanti di ini tadi bunga tadi, ya. Ini bunga ini nanti analisisnya tidak wajar nggak sih? Tidak harus langsung begitu ya. Jadi analisis bunga itu tidak mesti harus, wah bunganya ini wajar nggak 8%? Enggak. Pertama eksistensi dulu. Ini eksis nggak sih bayar bunga nah kemana nih? Bank atau ke krediturnya, nah afiliasi atau tidak? Kalau krediturnya independen, oke. Tapi bisa jadi dia ini hanya dipinjemin untuk nanti dipinjemin lagi, kan banyak ya modus kayak gitu. Ini yang punya misalnya jaminan, dia disuruh minjem, setelah itu nanti dipinjemkan lagi ke pihak lain. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ini nih, kecil labanya. Oke, jadi artinya apa? Kalau kita ada 3 hal ini, ya tinggal ini yang mestinya kita coba dalami, nanti kita akan banyak dapat hal gitu. Jadi, ya, dari sisi pelanggan, diskon kan, dari sisi kreditur, dari sisi, nah ini kalau kita sebagai pemegang saham, mau nggak kita invest returnnya segini loh, gitu ya. Ya mending kalau kondisi sekarang kita alihin aja, kalau namanya punya uang kan, gitu. Nah kalau kita sebagai analis pajak tadi, nah belum lagi nanti mampu bayar nggak ini gitu ya, atau nah ini dibedah sebenarnya 2 hal ini ada apa sih kok bisa segede banget lah gitu, untuk bisa membuka pintu masuk yang lainnya pastinya gitu ya. Oke, ada tanggapan? Oke ya, saya lanjut ya. Jadi alat analisisnya tentu banyak nanti ya. Di berikutnya nanti kita coba sampaikan. Ini di Wahlen ini jadi ada ROA, ada ROSI untuk lihat returnnya kan tadi kalau kita sebagai investor kan pengen dapat return gitu ya. Nah, kemudian kalau sebagai kreditur juga sama, pinginnya kan uang yang kita pinjamin ke perusahaan itu balik gitu ya. Nah ini kan bisa kita lihat nanti dari persentase profitnya gitu ya. Baik. Nah ini alat-alat analisis di dalam perpajakan yang biasa dipakai. Ya, tadi udah coba dibuka, dimulai dengan analisis komparatif. Makanya ya ini ya perlu minimal ya komparatif itu paling enggak 2 tahun lah ya. Lebih ini 3 tahun atau lebih ini 5 tahun gitu ya. Bisa lewat time series ya, maupun analisis horizontal, analisis selisih. Ini ya istilahnya mendasar lah ya. Jadi teman-teman walaupun saya ini lagi ya, profilnya itu ngerjainnya sekaligus nanti buat bahan presentasi di PPT ya, biar nggak double-double. Jadi saya cukup PPT aja, tidak perlu Word ataupun apapun ya. Kalau teman-teman mau nanti mau lakukan analisis tambahan ya dibuat di Excel aja gitu. Jadi di PPT-nya itu semacam narasi analisisnya atau ya hal-hal penting lah gitu ya, perlu disupport di Excel monggo. Nah ya entah komparatif maupun common sense ya, vertikal maupun horizontal tadi kan udah coba dibuat common sense juga ya. Kemudian nanti dibuat masing-masing analisis risikonya ini ya, entah profitabilitas ya, analisis rasio maksud saya, aktivitas, likuiditas dan seterusnya. Nah, masalah benchmarking ya, benchmarking di slide ini disampaikan juga terkait BBM ya, behavior benchmarking model, bisa pakai itu atau ya
lebih umumnya lagi ya bisa pakai perusahaan-perusahaan sejenis yang go public, itu lebih mudah diterima ya. Kalau bagi wajib pajak maupun bagi perusahaan lebih mudah diterima kalau benchmarknya adalah pakai sama yang sejenis ya, perusahaan-perusahaan yang sejenis. Nah, makanya kemarin kan misalnya ada teman-teman yang sama ngambil misalnya industri bata, misalnya industri sepatu misalnya, ya situ bisa saling cross check antar teman nanti untuk menonjolkan jadi benchmark ya. Ini di tempat teman si A berapa, si B berapa, nah ini kan udah jadi benchmark nih ya, walaupun mungkin sedikit, nah tinggal ditambahkan ke yang lain gitu. Misalnya 1, sekian 6 tadi, 1,6 atau berapa persen labanya itu, kalau industri sejenis berapa sih? Apakah 1,6? Ya kan? Atau jangan-jangan misalnya 5 atau 6 atau malah 10, 2 digit misalnya, 10 misalnya. Nah, itu kan bisa sambil didiskusikan nantinya. Oke, jadi untuk yang ini saya kira nanti teman-teman bisa lewat alat bantunya Excel. Jadi kalau dibutuhkan sama, ketika misalnya nanti teman-teman presentasi gitu ya, dari pimpinan atau ketua timnya pengen yang detail, saya pengen tahu nih mana time seriesnya, mana analisis vertikal. Nah, udah tinggal dibuka aja Excelnya kan gitu, di hyperlink ataupun di ini kan mudah gitu. Artinya supportnya bisa langsung lewat ke analisis yang sifatnya teknis gitu ya. Oke, nah ini contoh ya time series teman-teman ya, ketika sudah dapat laporan keuangan dari perusahaan yang dipilih ya, bisa 2018, 2019, 2020 kan gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa dibuat analisis mulai naik turunnya dari 18 ke 19, 19 ke 20 naik atau turun, kemudian dibikin persentase ya. Nah, ini ya bisa naik atau turun ya pos-posnya ya, sehingga nanti dibuat persentase. Nah, ini macam time series. Jadi ya setidak-tidaknya teman-teman yang laporan keuangan itu 3 tahun lah ya, sampai ke 2020, walaupun mungkin 2020-nya triwulan 1. Pak, saya hanya triwulan 1 nih, nggak apa-apa. Ya nanti kan bisa di setahun kan, kemarin saya sampaikan misalnya ya seolah-olah kali 4. Setidaknya Maret pandemi itu udah minimal triwulan 1 lah, walaupun unaudit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau tadi yang awal tadi perusahaan tadi kan hanya setahun ya, setahun itu hanya melihat analisis tadi bunga, kemudian laba dan seterusnya. Nah, ini kita coba bandingkan dalam 3 tahun ya, dikumulatifkan misalnya, bisa aja dikumulatifkan berapa sih selama 3 tahun ini. Oh, omsetnya 21 juta, oh rata-rata 7 juta misalnya. HPP-nya nah misalnya 16,8, rata-rata sekian. Nah, karena kalau kita hanya satu titik itu ya biasanya nggak bisa melihat perkembangannya ya. Tapi kalau udah 3 tahun seperti ini dikumulatifnya kan nanti terlihat nih ya, apalagi ditambah persentase naik turun, nah itu akan lebih menggambarkan untuk membuat analisis. Oke, bisa juga lewat tadi perubahan ya, dibuat perubahan ya, misalnya gini ya, contoh ya, ini yang tadi 3% dari penjualan. Jadi saya misalnya membantu, saya distributor nih, distributor Mas. Jadi saya karena saya membantu penjualan dari parent, saya dicas royalti adalah 3% dari penjualan misalnya gitu. Jadi sebelumnya saya nggak pakai IP itu, nggak pakai royalti merek malah R gitu ya. Begitu ini langsung ini tujuan saya, ya nggak apa-apa saya bayar
dari awalnya nggak dicas, saya mau nih. Jadi mulai 2019 saya dikenain royalti. Tapi saya bisa penjualan ke produk-produknya dia gitu. Nah, kira-kira apa lagi Mas? Pertanyain. Apakah pemilik merek tersebut merupakan perusahaan yang berafiliasi? Oh iya, iya, afiliasi. Afiliasi jelas. Oleh karena itu saya mau dicas 3% gitu. Jadi nanti jualannya berapa saya mau dibebanin 3% dari sini gitu. Karena afiliasi jadi saya mau gitu. Oke, ada pendapat lain? Atau mungkin kira-kira apa yang mau ditanya kalau melihat angka kayak gini? Men-challenge boleh gitu ya. Wah saya nggak setuju nih Pak gitu. Kok seperti ini gitu. Nah artinya teman-teman kita artinya kalau udah ada red flag, ada critical point yang kita dapetin royalti ya, kita fokus di sini gitu. Pelajari kontraknya, pelajari perjanjiannya, ya. Kemudian lihat juga nanti salesnya, ya, salesnya, ya. Kemudian ini di total nih, ini kan naik nih ya, ya. Jadi royalti ini nanti memang perlu analisis lagi mendalam, tambahan ya. Ini ngefek nggak sih ke penjualan di 2009? Tadi misalnya ini royalti atas trademark gitu ya, cara menjual. Atau royalti itu kan ada trademark, ada cara menjual, ada cara membuat, know-how istilahnya. Dan biasanya ini dicas ke parentnya gitu. Sangat lazim. Kalau teman-teman coba baca nanti laporan keuangan ya itu 3% kamuflasenya. Karena kalau dia bikin 5% itu pemeriksa udah, wah ini nggak wajar nih, koreksi nih. Nah, gitu ya. Nah, ini angkanya kan naik luar biasa nih, berapa ribu persen nih, ya. Lihat salesnya, naik juga enggak? Kalau salesnya tidak naik, lah buat apa harus dicas royalti kan gitu, ya. Jadi ini nanti memang perlu paling lihat salesnya ya, ngaruh nggak sih gitu. Begitu ini dicas 11 juta, salesnya naik nggak sih? Naiknya sebanding nggak? Ya, kan saya tadi dicas 3%-nya aja segini. Wah ini berarti kalau di gross up berapa nih salesnya? Harusnya kan gitu ya. Salesnya ya harusnya meningkat dong. Ya, meningkat sebesar ini gitu. Kalau enggak ngapain kita dicas harus bayar gitu ya. Harus bayar sebesar ini kalau salesnya tidak meningkat. Ya kan? Itu. Ya kita mau bayar pakai merek si A misalnya. Lah ngapain saya harus bayar kalau memang enggak terbukti bisa meningkatkan penjualan saya gitu. Nah, kalau udah jualan kan bisa aja naik. Tapi apakah tadi CPM-nya juga naik? Ya, jangan-jangan nanti ada royalti lagi di OPEC. Nah, ini memang perlu digali lebih lanjut, ya, kontraknya, CLK-nya, ya. Kemudian nanti perlu istilahnya wawancara ya, key person wawancara, ya, misalnya ke bagian gudang, ke bagian penjualan. Semenjak adanya dicas royalti ini ngaruh nggak ke misalnya pasar misalnya, ya kan? Oke, ngapain harus bayar capek-capek sebesar ini? Jadi kita teman-teman tidak langsung fokus ke sini. Biasanya langsung gini tuh. Oh, royalti Pak, pasal 23. Oh, kalau ini di luar negeri pasal 26. Kan gitu ya. Oh, ini Pak, nanti belum lagi treaty-nya dibayar kemana nih? Jadi sibuk di sini nih kita. Kalau disibuk di situ dapatnya kan apalagi kalau misalnya dia manfaatin treaty gitu ya. Ya, jadi misalnya royaltinya negara yang misalnya kalau misalnya apakah 10% atau 15. Jadi ya kita numpang lewat aja gitu. Dia mau dipotong 10%. Nah, tetapi kan buat ngurangin nanti misalnya kalau misalnya itu 23, jadi nggak sibuk ke ekualisasi saja gitu. Nah, tapi ya kayak bunga tadi eksistensi, manfaat baru kewajaran.
Halo, sorry, Pak. Ini ternyata baterainya. Sorry, baik. Tadi sampai ini ya. Oke, sorry. Bisa terdengar suara saya? Baterainya ini ternyata. Siapa? Oke. Ya, jadi artinya gini, teman-teman. Jadi kita coba mencari red flag yang di pertemuan kedua. Jadi kalau misalnya udah hal yang kayak gini nih, itu jadi trigger pintu masuk untuk nanti teman-teman menganalisis lebih jauh gitu. Biar kita tidak terbawa kadang gini, konsultan ataupun wajib pajak itu kadang sengaja membuat jebakan ya. Kita sibuk di hal itu gitu. Sementara hal yang besar lain kita abaikan. Itu kadang ada juga yang seperti itu gitu ya. Misalnya tadi royalti isunya bukan masalah tadi eksistensi manfaat ya, apakah manfaatnya meningkatkan sales dan lain sebagainya. Kita disibukkan ke apakah ini royalti sudah dipotong belum Pak PPh 23-nya. Nah kadang sibuk di sana gitu. Oh iya Pak belum. Nah sengaja dia bikin belum gitu. Biar kita sibuk. Ya udah Pak saya bayar Pak nyicil gitu. Nah kalau udah kayak gitu sibuk di situnya bukan analisis substansi atas royaltinya tadi. Ya. Oke. Berikutnya ini. Tadi alat-alat analisis teman-teman bisa dapetin ya setelah download laporan keuangan, coba membuat alat analisis kira-kira dapetin seperti ini. Nah, kira-kira apa yang insight apa nih teman-teman yang mungkin dapetin dari case ini? Ini ada tanah, ada bangunan pabrik, bangunan gudang, gedung kantor, mesin, kendaraan. Nah, ini secara globalnya sih ya kalau secara global mengalami peningkatan, naik nih. Nah, ini kira-kira mau yang dikritisi yang mana nih? Ini mungkin lebih enak lagi tambah persentase ya, persentasenya berapa persen gitu. Oke, silakan kalau ada pendapat. Ada pendapat? Monggo. Jadi teman-teman bisa mencoba ya selain download mungkin juga perlu mungkin ketik ulang gitu ya. Nanti dituangkan di Excel aset tetapkan bandingin tahun misalnya 18 ke 17 atau ke 2020 ke 19, 19 20 ada selisih enggak gitu kan. Nah, oke, udah ada selisih nih. Kira-kira nanti yang mau coba didalamin lagi yang mana nih? Nah, ini kan. Yang mau kan banyak nih, tapi dari aset tetap ini mana yang nah ini kan nanti juga penerapan PSAK-nya juga ya kalau di akuntansi pajaknya. Nah, kira-kira mau ditanyain duluan yang mana nih kira-kira. Nah, ini kan apakah melihat dari misalnya selisih yang paling besar dulu bisa ya kan. Oh mesin ada naik Pak ini 1 miliar. Mesin naik itu kan bisa jadi beli kan, beli mesin. Nah, beli mesin ini nanti teman-teman bisa lihat ke arus kasnya, ya kan? Arus kas, ya. Apakah belinya ngutang atau beli cash, ya? Nah, mesin ini orang beli mesin pada umumnya kan ingin meningkatkan produksi ya, kapasitasnya. Nah, ini dilihat strategi rencananya ke depan. Apakah memang udah ada rencana ke depan nambah mesin berapa? Nah, itu kan sangat terkait dengan rencana apakah kapasitas produksinya akan meningkat atau seperti apa. Nah ini coba dieksplor lebih lanjut. Nah analisisnya tidak terbatas pada aset tetap saja gitu ya. Tidak hanya wah ini misalnya biasanya kan gini ya. Oh ini naik, ini turun nih kendaraan. Nah kadang di sini aja nih kita fokus ke sini kendaraan turun Pak. Ini berarti dijual nih.
Nah, jual ini objek pasal 16D nih Pak. Nah, nih. Oke, itu sih ya. Nanti bisa jadi objek 16D misalnya karena penjualan. Nah, harga jualnya berapa? Lihat di arus kas, lihat di kontraknya, lihat di pasarnya, dijualnya ke independen atau tidak. Sama juga mesin ini belinya impor atau di pihak independen atau sendiri. Ya, tentu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item. Mau kita analisis semua atau ini kan tentu ada semacam prioritas ya. Mana yang kira-kira nanti menjadi titik kritis yang perlu kita dalemin. Ya, misalnya mesin aja tadi mesin, naik 1M. Beli mesin dari mana nih? Ngutang atau sendiri? Kalau ngutang, ya berarti kan bagaimana pembebanan bunganya, ya. Kemudian nanti apakah meningkatkan kapasitas produksi atau tidak mesin ini? Harusnya kan iya, ya. Jadi shiftnya nambah misalnya, ya 2 shift jadi 3 shift, karena mesinnya udah baru nih, ya. Sehingga produksi meningkat, salesnya juga meningkat juga harusnya kan. Oke. Nah ini kalau kita melihat analisis selisih ya, itu bisa kita mulai dari kas, bank, piutang, ya, piutang pada direksi, related party, piutang pajak, persediaan. Jadi ini ya ada ya semacam ini ya keterangan tambahan ya. Misalnya kas itu wajarnya memang tidak terlalu besar. Misalnya salesnya 1 triliun, kasnya 500 miliar. Nah itu mestinya sih enggak ya. Ya, karena ya tadi perusahaan kan perlu cash, ya itu kan hanya tertentu saja gitu. Biasanya kan lebih transfer dan lain sebagainya. Bang, ya bang, apakah ada deposito? Ya, ini kan nanti kaitannya sama pembebanan biaya bunganya juga. Ya, kemudian piutangnya kemana nih? Ya, supplier atau kemana? Dan direksi atau karyawan. Ya, kemudian piutang ke related party. Berarti ini nanti kalau di SPT di lampiran 6 ya, dicek. Piutang pajak misalnya, ini terkait uang buka pajak ya, apakah PPN maupun potput maupun pasal 25. Nah kemudian persediaan. Nah gimana nih persediaan? Nah ini bisa di cross check untuk bahan melihat ya bagaimana perpajakannya. Kemudian penyertaan saham. Ya ini saham berarti kan ada investasi ya. Nah, ini tentu akan ada hubungannya dengan materi akpar yang sudah kita bahas. Penyertaan saham ini apakah pakai cost, method, equity, atau konsolidasi? Bagaimana nih aspek pajaknya? Tanah misalnya, ada tanah bertambah, BPHTB nih, tanah bertambah dari utang atau dari sendiri misalnya. Kemudian pengurangan, kalau tanah berkurang, berarti ada pajak penjualan tanah bangunan 2,5% misalnya. Kayak tadi bangunan, ya nambah, apakah KMS, ya atau dia pakai konstruksi misalnya. Kendaraan misalnya, kalau berkurang tadi ada isu pengalihan, kalau nambah bisa jadi ada pembelian dan juga bagaimana penyusutannya. Peralatan, nah ini inventaris dan aktivitas lainnya. Nah ini juga demikian, masing-masing ada penjelasannya, nantinya teman-teman bisa coba dalemin ya, ini analisis selisih ini. Jadi analisis selisih ini bisa dengan mudah kita buat dan juga ya nanti jadi bahan ya untuk menganalisis lebih lanjut ya sebagai alat analisis. Misalnya kayak tadi kan utang, ya bunganya kok gede. Nah itu utangnya ke pemegang saham atau kemana, gitu kan? Atau utang dagang. Tadi kan misalnya dia bisa ngasih potongan gede. Nah dia beli dari mana kan gitu. Ya, oke. Nah, berikutnya juga bisa bikin analisis horizontal ya, dan juga vertikal ya, melihat
Ya, misalnya penjualan apa HPP dan juga laba bersihnya. Di sini kan ada variable cost, ada fixed cost-nya ya. Oke. Nah, persentasenya, nah ini ya, istilahnya ini vertikal, jualan 100. Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Oh, HPP-nya naik nih. Kemudian OPEC-nya naik. Kemudian, oh, kenapa ini labanya malah turun ya, gitu kan. Ya, secara persentase maksud saya. Kalau kita melihat hanya, wah omsetnya Pak, saya udah naik loh Pak, ini omsetnya naik 2 kali, tapi kenapa malah turun? Nah ini kan dengan kita bikin analisis vertikal maupun horizontal kelihatan gitu, ya mana ya yang nggak wajar gitu lah ya, nggak lazim gitu ya. Apalagi ini baru 2 tahun. Oh ini uh, oke, ada nggak pendapat teman-teman terkait ini dari ya boleh menduga-duga karena juga bahan analisis ya terkait analisis vertikal ini. Nah, silahkan mungkin sekitar 3 sampai 5 menit ya, boleh merenung ataupun dari inspirasi. Ini kenapa nih? Ya, ada perusahaan itu kita disodorin, lupa saya omsetnya naik hampir 2 kali lipat nih Pak. Selalu omongannya yang tonjolin ini. Nah, tetapi pertanyaannya apa malah turun gitu. Nah, saya kira kalau melihat case seperti ini, teman-teman ada pendapat nggak analisisnya? Nah, mungkin silahkan kita waktu sekitar 5 menit sambil break ya, break. Kalau yang nggak puasa minum ya, tapi mungkin bagi yang ini mungkin ada yang mau ke belakang atau ini silahkan. Jadi setelah 5 menit nanti silahkan kalau ada mau pendapat ya terkait analisis ini, monggo.
ada yang mau berpendapat? Kira-kira kalau misalnya nih teman-teman menemukan hal kayak gini, ya, jadi salesnya naik, ya kan? Sales ini kan berarti gini ya, salesnya naik, HPP-nya naik, ya kan? Kemudian OPEC-nya juga naik, kemudian penghasilan luar usahanya juga naik. Kira-kira pos mana yang teman-teman kalau lihat struktur biaya ya, dan juga naik turunnya seperti ini, sementara malah laba bersihnya turun. Nah, ini entah teman-teman itu sebagai investor, sebagai kreditur maupun sebagai analis pajak, pastinya kan berkepentingan nih, ya kan? Berkepentingan nih, karena loh, kok malah turun nih. Nah, ini kira-kira pos mana yang kira-kira mau dibedah ini? Ada pendapat? Izin pendapat, Pak. Ya. Kalau misalnya dilihat dari sini, kalau kenaikan, mulai dari kenaikan HPP, menurut saya masih wajar, karena bisa jadi juga karena kenaikan harga bahan bakunya. Itu juga sekitar 1%, tapi masih juga perlu dicek lagi. Tapi nggak perlu sedetail yang lainnya, karena kenaikannya cuma 1%. Terus yang ada kenaikan biaya lagi, itu ada di bagian biaya marketing dan penjualan. Itu naiknya lebih dari 2%. Jadi harus dicek juga daftar nominatifnya, terus detailnya dia itu dipakainya untuk apa aja. Tapi menurut saya dari biaya marketing dan penjualan naik 2% itu sebenarnya juga mungkin wajar, karena di sini penjualannya itu juga ikut naik sampai 2 kali lipat. Jadi marketing ini tuh berhasil gitu, naik 2%, tapi penjualannya naik sampai 2 kali. Oke. Yang kenaikannya paling besar itu ada di biaya dan pendapatan lain. Di sini pendapatan lainnya kelihatannya jadi jauh lebih besar. Ini harus dicek. Kalau tadi biaya marketing kan masih berhubungan ke penjualannya. Ini juga harus dicek lagi, dia untuk digunakan untuk apa, terus transaksinya dengan siapa, apa mungkin ada afiliasi dan lain sebagainya. Kurang lebih. Oke. Terus kalau masalah penurunan laba bersih, gimana tuh? Penurunan laba bersih menurut saya dia efeknya paling besar karena biaya dan pendapatan lain. Kalau laba usahanya kan dilihat masih naik ya Pak, dari 16,25 ke 17. Kalau dari laba bersihnya turun sampai 2%, ya gara-gara biaya dan pendapatan lainnya naik drastis. Itu yang harus dilihat, transaksinya ke siapa dan untuk apa aja. Karena di sini nggak disebutkan apa saja. Tapi kalau penyebabnya karena ini, justru ini udah naik loh Mbak. Kalau saya sebagai WP, Mbak lagi periksa, loh Mbak ini saya udah naik loh, ya kan? Ini apa namanya? Oh sorry, iya benar. Jadi ini biaya ya, bukan pendapatan ya. Nah ini harus pindah nih, ya. Kalau kita kemarin belajar karakteristik perusahaan, ada nggak perubahan karakteristik perusahaan ini? Core bisnisnya apa sih? Kok tiba-tiba ya biaya lain-lain ini segini gitu ya. Ini OPEC-nya. Nah ini kan kalau kaitannya sama 3M, BPH ya, mendapatkan, menagih, memelihara. Ini biaya ini ada nggak sih gitu ya, memenuhi 3M nggak? Ya, kok bisa sebesar ini? Jangan-jangan. Ini sebenarnya biaya yang sebenarnya final atau penghasilan yang non objek, ya kan? Ditaruh di sini gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, ini kan sudah bagus nih, ya kan? Atau nggak sebesar ini gitu, ya. Hanya ini kenaikannya inilah, ini kan dari 0,5 sampai sekian. Nah, ini memang ya perlu dibedah. Memang betul kalau masalah laba kotor mestinya, oh ya laba kotor menurun loh ya. Ini ada apa nih? Laba kotor kok udah nurun, ya. Nah ini juga harus berarti HPP-nya nih, ya. Agak jarang laba kotor itu menurun, ya, gross profit tiba-tiba menurun, karena berarti ini harus dibedah juga nih HPP-nya kan, nih naik yang 1% tadi mungkin wah wajar nih, iya kalau secara persentase, tapi nilai 1% kan besar nih, ya kan, kenaikannya kan dari 61 hampir HPP-nya kan naik 100%.
pasti dia akan nah ini kan penjualannya juga naik Pak, ya kan? Nah ini makanya pos-pos ini mulai di list mana yang jadi critical point yang harus dianalisis. Berarti misalnya APP, kemudian biaya usaha lainnya tadi. Terus masalah tadi biaya marketing ya naik. Nah ini kan oke, tadi terlihat nih ya naiknya itu bisa meningkatkan penjualan ya, artinya promosi dan marketingnya ini efektif lah gitu ya untuk meningkatkan penjualan. Nah ya inilah kira-kira jadi baru membuat rekaman saya seperti ini. Saya kira kan poin-poin mana itu nanti bisa jadi pintu masuk untuk analisis teman-teman yang dari wajib pajak maupun perusahaan yang teman-teman pilih gitu ya. Ini tentu tidak membreakdown semua ya, biaya umum administrasi apa saja ini apa saja tidak. Ini baru perkiraan intinya lah. Ini baru kita bedah APP-nya misalnya, baru bedah biaya usaha lainnya misalnya. Oke. Kemudian, nah, Pak, izin bertanya Pak. Ya. Di slide sebelumnya, kenapa yang biaya umum administrasi sama marketingnya menambah laba usaha, Pak? Ya. Yang itu, Pak. Yang tadi, Pak. Yang barusan. Yang ini. Sorry. Yang ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana Mas? Sorry Mas. Itu biaya umum dan administrasi sama biaya marketingnya menambah laba usahanya, bukan mengurangi, Pak. Itu kenapa, Pak? Maksudnya gini, ya tadi artinya ini bertambah, ya marketingnya bertambah, kemudian bukan itu Pak, maksud saya kan ini untuk perhitungan laba usahanya, kalau saya lihat itu laba kotornya ditambah biaya, sedangkan harusnya kan labanya dikurangi dengan biaya untuk. Okay. Oh iya benar. Nah ini benar, ya matematis. Jadi benar teman-teman nih, Mas Agus juga. Jadi ya di samping ini ya matematis atau ini, nah ini kenapa? Maksudnya ini laba kotornya 12 gitu Mas ya. Kemudian ini harusnya kan dikurangi gitu ya. Kurangi baru ketemu sekian. Oke. Ya, itu juga hal-hal yang perlu ini juga, jadi matematis juga yang mungkin perlu dicermati lah. Kesalahan-kesalahan matematis kadang itu jadi hal-hal penting. Ya kalau ini ya konteksnya membuat latihan analisis saja sih kalau itu. Ya emang harusnya ini ya kan struktur biaya itu kan sales, HPP, GPM dikurangi OPEX ini bisa ditambahkan. Ini kalau ditambahkan 11 ya, 11 ke 12. 12 harusnya di sini berapa? 0 kan? Udah mendekat 0, ya kan? Oke, jadi jadi mestinya ya. Nah ini setuju teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kadang hal-hal matematis itu juga penting kita perhatikan. Jadi kita tidak terkecoh ke ini kan yang kita terkecohnya langsung ke sini nih. Pak penjualan ya naik ini, jadi udah nggak udah apa-apain nih. Ya, jadi yang pernah saya cerita itu perusahaan di migas kayak gitu trennya 5 tahun naik dikit laba kotor naik terus akhirnya nggak pernah diperiksa, nggak pernah diapa-apain nih. Tetapi kita menemukan yang aneh ya tadi di sini misalnya kayak tadi royalti tadi, case yang royalti itu case agak real ya walaupun angka dan ininya nggak sebenarnya. Oke, ya setuju Mas. Jadi ini harusnya typo ya, artinya perlu diperhatikan ini. Ini mungkin maksudnya ya dikurang memang harusnya ini juga. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Jadi ya begitulah analisisnya. Oke. Kemudian gini, kalau misalnya sudah ada resume, sudah ada ini, ya nanti penampilan di PPT-nya akan lebih mudah kalau ya resume aja teman-teman kayak gini kan. Nah, tinggal nanti dikasih analisis ke bawahnya. Ya, misalnya apa? Fixed asset dibanding total aset.
ya kan, 12%. Misalnya atau fixed aset ya 13, total aset 22. Nah, fixed aset bandingin misalnya sekian. Jadi kemudian nanti masing-masing di mana ya kira-kira yang perlu dianalisis. Tentu ya tidak harus semua dibuat ini ya. Kalau sudah sepertinya wajar, tidak ada hal-hal yang apa istilahnya mencurigakan, ya tentu itu opsional untuk dibuat. Tentu yang prioritas yang ada problem lah. Oke, kemudian ini contoh ya. Contoh FCO dan subsidiaries 5 tahun datanya ya dari 2008 sampai 2012. Ini apa namanya balance sheet-nya konsolidasi. Kemudian ini total asetnya, kemudian ini total liabilities-nya. Oke, kemudian ya, sudah sama ya total aset 74. Ini juga 74. Oke. Nah, ini coba diarahkan ke sini. Misalnya tadi sudah dibuat common size maupun persentase. Ya. Jadi angka-angka yang 5 tahun tadi dibuat persentase. Ya. Jadi ini cash terhadap fixed asset, total aset misalnya. Nah, ini sudah dapat angka seperti ini. Nah, begitu. Kalau teman-teman bacanya begini, kan waduh, mana nih yang mau dimulai ya? Kadang, paling ya kayak tadi total, naik. Terus kelihatan sini, naik. Nah, kita coba misalnya teman-teman siap bikin common size per tahun untuk balance sheet-nya. Nah, setelah melihat seperti ini kan lihat nih ya, current asetnya naik, turun, ya kan? Nah, coba diperhatikan misalnya di sini ada amortasi intangible asset. Nah, ini kan ya misalnya di sini ya naik, kemudian goodwill. Nah, ini kan kemarin bahasa red flag, hal-hal kayak gini perlu dicermati ya, apalagi konsolidasi ya. Goodwill-nya apa nih, tercipta karena apa? Ya, oke. Kemudian misalnya ya terkait aset intangible. Nah, kemudian masuk ke misalnya utang. Ya, karena liabilities-nya ya kan, kalau lihat persentase turun, naik, turun, artinya fluktuatif ya. Fluktuatif ya. Kemudian utang jangka pendeknya naik, turun ya, naik turun ya. Nah, kemudian lagi misalnya long term-nya. Long term-nya ya kalau secara persentase ya turun naik turun ya kan. Nah, kemudian nanti ke RE-nya. Nah, RE-nya pada akhirnya malah jadi turun return earning-nya. RE itu dari mana sumbernya? RE-nya kan dari laba sebelumnya kan. Nah, ini malah jadi turun. Nah, kalau bicaranya nilai dari perusahaan kan semua akan terkapitalisir ke RE. Nah, berangkat dari sini RE-nya bermasalah, mundur lagi ke berarti apakah net income-nya ada yang bermasalah. Ini kan kita baru melihat dari sisi balance sheet. Baru nanti kemudian kita bedah ke profit and loss-nya seperti tadi. Artinya gini teman-teman ya, alat-alat ini ya bisa teman-teman manfaatkan, pakai setelah dapat perusahaan itu 3 tahun tadi ya apapun lah ya, apakah common size, selisih atau time series. Nah, silahkan nanti dicoba untuk trigger untuk menemukan analisis yang mana yang kira-kira fokus analisis sehingga tidak bahasanya itu ya labiar gitu ya, yang jadi analisisnya sebetulnya penyakitnya di mana kita nggak tangkap gitu. Nah, ini kan kalau melihat seperti ini misalnya ya, RE misalnya ya, RE-nya tadi malah cenderung RE-nya turun. RE turun, penurunannya apa nih? Ternyata ada repurchasing preferred stock misalnya ini kan, salah satunya nih. Ya, atau hal-hal yang lain. Nah, itulah yang tanda-tanda tanya berikutnya yang perlu nanti dicari jawabannya gitu ya.
Baik, ini contoh ya, contoh komparatif balance sheet. Ya, saya kira ini teman-teman dengan mudah lah di Excel untuk dibuat ya. 16, 17, 18, kemudian di caranya kan tentu kalau 17 ya 12 dibanding sebelumnya. Oh, berarti ada penurunan atau kenaikan misalnya gitu ya. Oke, kalau ini ya apa namanya di persentase common size-nya 12 dibanding 315. Artinya cash and equivalent cash dibanding dengan total aset misalnya. Sehingga kita dapetin angka seperti ini. Jadi teman-teman ini bebas saja apakah penyajiannya di sampingnya 17, sampingnya 16 persentase atau dibuat seperti ini. Mana yang lebih informatif lah ya. Informatif. Seperti ini juga informatif juga, artinya apa? Kita bisa langsung bandingin. Oh, tapi kalau ini di sini persentase, di sini kadang apa? Lebih informasi seperti inilah kira-kira. Misalnya apa? Kas, oh berarti turun. Ini ya naik. Ini kemudian inventory turun. Ya kan? Inventory turun kan kemarin kita impact-nya kemana tuh? Ke COGS ke HPP, ya kan? HPP dan juga ke laba bersih. Nah ini kan, ini inventory-nya turun nih. Nah, kemudian lagi tanah turun, bangunan naik nih, bangunan. Wah, dari mana nih? Ya kan? Oke. Ya ini beberapa contoh, saya kira teman-teman bisa menerapkan dari perusahaan yang teman-teman sudah pilih, ya analisis naik turunnya. Oke. Nah ini untuk latihan ini ya saya kira silahkan mulai bisa dilakukan nanti di perusahaan teman-teman yang sudah dipilih ya, baik secara individu maupun nanti dijadikan sebagai kelompoknya. Nah setelah melihat tadi aman size tadi ya, nanti bisa membandingkan terutama yang sesektor sejenis gitu ya, kira-kira mulai dapetin apa, mungkin yang rokok sama rokok, yang apa makanan minuman sama yang makanan minuman, coba nanti dibuat trigger untuk ya apa namanya lihat ya. Oke. Nah, ada Oke, baik. Jadi gini ya, teman-teman, untuk latihan ini ya, nanti teman-teman bisa praktekkan ya di baik antar kelompoknya ya. Antar kelompok artinya yang sudah dapat saling diskusi dengan teman-temannya ya. Sehingga bisa ya saling mengkritisi ya, mengkritisi. Jadi biar analisnya enggak sendirian aja ya. Nah, dari sini nanti bisa dapetin ya. Misalnya kayak tadi, oh ya kayak ini kan. Oh aset turun, inventory turun. Nah, atau equipment naik. Nah, ini coba dibaca CLK-nya. Ya. CLK-nya building naik itu ya dari mana? Ya kan? Apakah memang karena kebutuhan atau nanti mau disewakan? Ya. Inventory turun, ya coba dilihat di CLK-nya juga. Nah kemudian bandingkan juga dengan beberapa perusahaan yang sejenis ya. Nah ini saya kira nanti latihan ini bisa teman-teman lakukan, praktekkan bersama teman-teman yang lain. Baik, berikutnya adalah untuk ya tambahan ya, melakukan analisis risiko terkait kepentingan perpajakan. Jadi ini menambah profiling teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman sudah memilih semuanya ya, PP-nya sudah dapat ya.
Nah, pelajari juga bagaimana dari yang satu industri. Ya, tadi misalnya rokok misalnya. Rokok saya udah milih nih, Bismillah. Nah, Bismillah ini di jajaran industri rokok nomor berapa nih? Itu kan apakah kalau ada lembaga atau ini yang ngasih rating atau penilaian, nah itu nggak masalah, itu dikutip asal ya memang penelitian atau jurnalnya bisa dipercaya ya. Atau dari bursa sendiri ya, sektor industri rokok misalnya. Oh, yang paling juara Sampurna misalnya. Kedua Bismillah, ketiga Gudang Garam atau ya urutannya seperti apalah gitu. Nah, ini kan ya secara grupnya, secara sektoralnya kita tahu juga. Nah, kemudian terkait benchmark tadi saya sudah sampaikan ya, yang BBM bisa memanfaatkan pakai yang BBM itu, walaupun itu sifatnya hanya pengantar saja ya, karena data yang di benchmarking yang di JPS 96 itu kan lama datanya. Saya kira nanti kalau pakai itu ya perusahaan akan challenge gitu, Pak itu data lama Pak gitu ya, lagian tidak sama gitu. Akan lebih aman, lebih ini teman-teman pakai yang perusahaan go public yang sejenis ya, syukur-syukur di banyak anggota kelompok atau ini ada yang ngambil, nah silahkan. Kemudian dikomparasikan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, kemudian baru menentukan mana ketidakpatuhannya. Tentu ini nanti karena kita nggak punya data WP-nya secara mendetail, nah itu nanti kira-kira teman-teman list saja poin-poin yang ya perlu dicermati karena memang tidak ada data detail SPT-nya. Oke, nah ini beberapa rasio yang nanti coba teman-teman lihat, di samping juga apakah terkait relative party atau tidak, mulai dari JPM, NPM, cash flow margin, ya. Oke, kemudian terkait profitabilitas, tadi misalnya ya ROA, ya ROA itu dari net income, kemudian interest expense sama non controlling interest income dibagi dengan rata-rata total aset, misalnya. Ya, kemudian ROCE ini dari net income, non control interest in earning, preferred stock dividend dibagi rata-rata shareholder equity. Jadi ini alat-alat yang nanti bisa teman-teman manfaatkan ya. Kemudian terkait perputaran piutang. Nah, ini juga bisa untuk melihat ya perputaran piutang. Orang itu kalau punya piutang normalnya berapa lama sih harus dibayar? Sebulan misalnya. Nah, ini kalau perputaran piutangnya sampai 4 bulan, nah berarti punya apa modal tambahan mungkin ya. Kok bisa orang itu kalau ngasih pinjaman sebulan ya mestinya bayar. Nah, ini kok sampai 4 bulan, sampai ya bahkan mungkin ulang tahun. Nah, ini perlu dicermati juga nih ya, kalau ada berangkat dari perputaran piutang atau perputaran persediaan. Ya, ini perusahaan makin bagus muternya, ya kan, makin bagus artinya ya jual beli cepat gitu ya. Oke, ya ini berapa rasio ya nanti bisa dicari teman-teman ya untuk melengkapi analisisnya. Termasuk nanti masalah solvabilitas itu bicaranya DER ya, DER. Kemudian kalau ini sebagai investor kan sangat berkepentingan nih, ya interestnya, cash coverage-nya. Nah ini nih, DER. Ya. Di pajak kan udah ada aturan ya, DER itu adalah 4:1. Nah ini memenuhi nggak? Ya. Di PMK 169 gitu ya, mulai 2016 sudah berlaku 4:1. Jadi kalau perusahaan punya utang 4, mestinya asetnya 1. Ya, kalau udah lebih itu ya nanti bunganya proporsional kan gitu. Oke, artinya kita kalau tahu DER-nya sudah tinggi, wah ini 4:1 nih, kalau saya pinjemin lagi bakalan balik nggak gitu kan. Oke, nah ini yang terkait benchmarking tadi ya, ada 14.
Ya, ini tentu pakai data internal di DJP ya, kalau ini. Ya. Nah, tentu kita pakai ini kan nggak mungkin, ya, karena nggak punya datanya. Itu nggak harus coba nanya-nanya teman atau senior di ini, nggak perlu ya. Jadi yang penting di DJP pun udah ada konsep ini. Oke, baik. Itu terkait analisis mengenai profitabilitas dan segala macamnya. Nah, berikutnya adalah konsep terkait risiko. Ya. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita waktu pelajari tadi saya sampaikan analisis PAR, makin tinggi risiko ya. Ya, yang ditanggung oleh si perusahaan ya, ini kan makin tinggi returnnya ya. Ya. Oke. Ya. PAR, fungsi aset risiko. Ini ke returnnya. Nah, perusahaan itu udah pastilah ya, risiko tadi keuangan, likuiditas, solvabilitas, kredit, bangkrut, apalagi di saat pandemi, udah pasti risiko itu udah ada. Ya. Nah ini kalau mau teman-teman baca di ya CALK itu biasanya ada, biasanya. Kalau nanti misalnya udah dapat Tipidok itu sih ada, pasti ada. Perusahaan ngelis ya risiko-risikonya apa saja. Misalnya risiko terkait keuangan, ya, risiko likuiditas jangka pendek, ya, jangka panjang, risiko kredit, risiko bangkrutan, ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat terkait analisis risiko ini, misalnya dari arus kas, dari operasi, kemudian dari investasi dan financing. Ya, dari operasi misalnya. Dari operasi ini positif nggak sih gitu kan? Itu aja sudah menandakan, oh positif. Tapi positifnya bisa nggak nutupin buat utang misalnya. Atau untuk nutupin ya, kalau dia ada beli mesin tadi misalnya. Ini udah positif, oke, tapi bisa nggak nutupin ini? Ya, bisa, tapi nah biasanya perlu ngutang. Nah, ini bisa kita lihat juga dari arus kasnya ya, arus kasnya. Oke. Nah, ini beberapa rumus ya untuk menentukan terkait fleksibilitas dari keuangan. Ya, ini saya kira nanti dari data laporan keuangan yang teman-teman dapatkan bisa dihitung berapa misalnya risiko likuiditas jangka pendek. Ya, misalnya dari paling mudah kan ini ya, kan rasio dibanding current asset. Artinya kan kalau perlu duit itu makin apa istilahnya, makin gede current rasionya, current asetnya berarti makin cepat untuk bisa dibayarkan gitu ya. Oke. Ini beberapa tadi ya kondisi kalau misalnya utang itu perputarannya meningkat dan juga menurun. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, terkait utang tadi ya, terkait utang itu misalnya memenuhi nggak kalau di pajak nanti ketentuan terkait DER-nya gitu ya, DER-nya. Oke. Nah, ini tinggal praktek nanti pastinya. Nah, ini ada berapa rasio yang kaitannya untuk perusahaan jasa. Nanti kita elaborasikan rasio-rasio ini nanti setelah UTS ya. Kan kita coba akan menganalisis 3 perusahaan ini kan, jasa, manufaktur, dagang ya. Oke. Ya, mulai dari misalnya tadi net margin ya. Sales dibanding dengan jumlah tenaga ahli. Jadi kalau jasa itu kan paling banyak tenaga ahlinya kan. Ya, misalnya jualannya 100 miliar, tenaga ahlinya berapa? 10 misalnya. Kenapa? Ini pemain saham nih misalnya. Ya. Nah, ini kan bisa aja kan tenaga ahlinya. Jadi kalau jasa ini yang perlu diperhatikan nanti ya pegawainya. Ya.
Kemudian terkait pinjaman nih ya, pinjaman dan juga tabungan. Kemudian interest tadi ya, ini kalau kita sebagai investor kan pengennya returnnya berapa ya. Kemudian kalau sebagai kreditur demikian. Oke, jadi ini jasa ya, khasnya di tenaga ahlinya. Oke. Nah, kemudian untuk dagang ya ini tentu di HPP-nya kayak tadi ya. Oke. Karena HPP-nya akan berbeda antara jasa kan nggak ada HPP ya. Nah, dagang nanti ada di HPP-nya. Nah, kadang perusahaan dagang itu sini gross profit-nya minus. Ada juga yang kayak gitu. Tetapi nanti di net income-nya positif. Kenapa? Karena dia lebih ngejar tadi, ada income tadi. Tadi ada case kan. Jadi gross profit-nya malah menurun tadi misalnya. Tapi dia ada income. Nah, ini bisa juga nih. Ya, untuk perusahaan dagang, perusahaan seluler itu tidak sedikit di sini, atau perusahaan otomotif, motor, ini dibikin minus. Nah, tetapi dia akan dapat remunerasi pendapatan dari misalnya bonus gitu ya. Nah, ini. Atau komisi misalnya, ini kan. Nah, ini ada komisi ini. Kemudian manufaktur. Nah, ini manufakturnya apa nih tipenya? Ya kan? Kan kita udah pelajari teman-teman untuk manufaktur. Ya. Baik. Nah, sekarang sebelum coba kita mereview, nah ini ada bahan yang satu lembar ini, mungkin sekitar 5 menit, nanti saya minta pendapatnya terkait perputaran piutang, perputaran persediaan, dan juga pengaruhnya ke penjualan. Kira-kira insight apa yang teman-teman dapatkan dari setelah dapat ini? Kan sekarang nih sampai pertemuan ketiga, WP sudah dapat. Nanti berikutnya mencoba membuat trend analisis vertikal, time series, common size, ya. Sudah menemukan angka-angka. Nah, kalau udah dapat angka-angka kayak gini, ini contoh aja ya. Terus mau ngapain gitu ya? Nah, silahkan coba dicermati ya, sekitar 3 sampai 5 menit. Nanti silahkan kalau ada yang mau berpendapat terkait pos ini ya. Nah, ini Allah nama PT-nya PT ABC gitu ya. Silahkan 3 sampai 5 menit, ambil kalau ada mau toilet.
Oke, ada mau pendapat? Jadi ini mini latihan dari buat analisis teman-teman ya. Teman-teman sudah ya misalnya melakukan ini analisis naik turun, terus kemudian dapetin angka-angka seperti ini, dan ini udah disajikan misalnya piutang ke pihak istimewa ya, misalnya ini naik ya 39 ke 59, ke pihak ketiganya juga mengalami kenaikan. Kemudian persediaan barang jadi naik, perputaran persediaannya 2,27, hari-hari penjualan 159, piutangnya 2,69, rata-rata piutang 134. Persentase piutang terhadap penjualan ya, ini 2009 ke 2010 naik ya. Nah, dari sini nah kira-kira teman-teman ya boleh menganalisis terkait perkiraan piutang maupun angka-angka yang tersedia di sini. Nah, silakan. Ada? Nah, ini kan perusahaan kalau ngelihat laporan keuangannya rugi ya. Nah, rugi nih. Nanti kalau teman-teman ya di beberapa perusahaan PMA itu banyak nih modelnya kayak gini, rugi terus. Ya, rugi terus tapi nggak bangkrut-bangkrut. Nah, gitu kan. Karena kita di pajak itu kan kalau rugi nggak bayar pajak. Udah gitu dikompen ke tahun berikutnya. Ya, 5 tahun. Rugi terus tapi nggak bangkrut. Nah, ini juga nih. Jadi ini sepertinya kan perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang. Ya. Ini ada APP-nya. Nah, kalau melihat laba brutonya, ini udah meningkat gitu ya. Ini juga sama nih. Dari trennya awalnya rugi minus 14, kemudian jadi positif. Kemudian di sini dapat laba rugi selisih kurs 2010 laba nih, berarti kan dapat laba nih kalau sebelumnya rugi. Kemudian pendapatan bunga ya turun ya. Kemudian beban bunga, nah ini beban bunga gede banget nih, naik ya, nih dari minus 4 jadi minus 6 ya. Nah, dari sini ya kerugiannya, nah ini nih kerugiannya masih besar ya, masih besar, artinya 4% dibanding penjualan. Nah, kira-kira melihat fakta-fakta ini, teman-teman mau dalamin apa, kira-kira gimana yang perlu dikritisi, monggo silakan. Yang mau dibedah kira-kira pos mana ya kalau melihat kayak gini? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan, Mas. Kalau yang terlihat cukup signifikan dari persentasenya itu untuk beban pokok penjualannya itu turun cukup besar, Pak. Dari tahun 2019 yang 94,07% dari penjualan, di tahun 2010 dia jadi 81,38% dari penjualan.
ini salah satu yang perlu dikritisi menurut saya. Terus juga tadi sudah Bapak bahas juga untuk beban bunganya itu hampir 2 kali lipat untuk tahun 2010 dibanding tahun 2009. Kalau untuk laba rugi selisih kurs, karena kurs itu kan dipengaruhi berbagai kondisi dan tidak bisa ditebak, jadi mungkin perlu di cross check juga untuk kursnya seperti apa saat itu, Pak. Oke. Baik, ya setuju ya. Jadi memang ini jadi problem nih ya, apalagi perusahaan dagang nih. Kalau ini saya sebut boleh perusahaan dagang ya. Kalau lihat akun-akunnya kan familiar dengan perusahaan dagang, bukan manufaktur kan. Nah ini memang ini sepertinya bermasalah nih, atau artinya ini yang perlu kita coba bedah ini ya. Oke, kalau penjualannya sih oke naik, cuma ini HPP-nya juga naik nih. Ya, artinya ya kita jangan hanya lupa ini gross profit-nya naik loh Pak dari 5 ke 18. Oke. Apa yang membuat kok tiba-tiba laba kotornya naik setajam itu gitu ya? Apakah waktu di sini beban pokoknya ini terlalu tinggi? Kan bisa juga kita kritisi seperti itu kan? Beban pokok waktu 2009 ini terlalu besar nih, markup-nya misalnya. Kan beban pokok ini banyak variabelnya. Apalagi di sini ada, ini nih, penjualan ke yang punya hubungan istimewa, gede banget nih. Ya, bisa jadi di komponen HPP itu ada markup di pembelian, terutama ke yang para pihak yang punya hubungan istimewa. Ya. Kemudian ini kan piutang juga mengalami kenaikan nih. Ya. Oke, jadi saya kira ya 7. Jadi beban pokok ini perlu diperdalam tentu dengan melakukan analisis yang lain ya. Nanti ke arus kas, ke juga balance sheet, CLK-nya coba dilihat gitu ya, untuk bisa mengkritisi. Artinya hal mana sih yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, ini misalnya ya beban pokok penjualan. Ya, beban bunga tadi pastilah ya, karena ini menyebabkan juga masih posisinya rugi gitu ya. Nah, beban bunga ini kemana? Nah, itu kan perlu dilihat ya. Ya, untuk usaha atau beban bunga untuk investasi atau untuk apa? Nah, ini kan bisa dilihat nanti dari kontrak juga arus uangnya itu. Ya. Baik. Ini sebagai trigger-trigger ya, nanti teman-teman bisa mengembangkan contoh-contoh ya, ini hanya sebagai ilustrasi panjingan saja, selebihnya bisa teman-teman terapkan di perusahaan yang sudah dipilih dengan membuat ya misalnya ini analisis naik turun, analisis selisih, time series, ya common size. Kemudian kalau misalnya sudah dapatin benchmarkingnya juga lebih bagus, ya diterapkan juga dengan benchmarking. Cuma tidak yang utama lah ya untuk benchmarking ini, ya. Kalau bisa dapetin lebih bagus pastinya. Oke, nah ini masalah rata-rata umur piutang ya. Umur piutang itu ya tentu misalnya dalam sebulan normal 365 hari. Ya, misalnya dibagi 5 berarti 73 hari atau 2 bulan setengah. Nah, 2 bulan setengah ini kalau kita punya piutang ya misalnya masih bisa lah ya. Tapi kalau udah kelewat itu, nah ini tadi apakah dari ngutang untuk ini lagi gitu ya. Kalau misalnya 25 kali, ya makin cepat perputarannya kan makin bagus ya. Ya artinya istilahnya dalamnya nggak nyampe sebulan. Ini kalau konteksnya kita harus bayar PPN dulu, berarti kan kita bisa kebayar nih, pajaknya juga kebayar kalau perputarannya secepat ini 25 kali misalnya. Jadi hari ini jual penyerahan ya 22 minggu ke depan bayar. Nah kalau ini 5 kali misalnya, nah itu kan kita harus nunggu 2,5 bulan, ditambah kita mesti bayar pajak, bayar karyawan dan lain sebagainya. Ya, tentu makin bagus perusahaan kalau cepat perputarannya. Demikian juga inventory, ya.
Jadi makin cepat, makin ya inventory itu cepat terjual, kita juga tidak ada risiko untuk misalnya barang itu rusak dan lain sebagainya. Oke, baik, ini saya kira teman-teman materi kita di sesi yang ketiga. Mungkin kalau ada tanggapan, pertanyaan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait inventory turnover tadi itu kan menghitungnya harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Itu menghitung rata-ratanya untuk rata-rata harian atau bagaimana, Pak? Kalau kita datanya kan terbatas ya. Kalau misalnya kalau akan bagus sih harian pakai kartu persediaan. Tetapi kalau pakai data laporan keuangan yang teman-teman dapetin ya biasanya dari awal dibanding akhir gitu ya. Hanya cut off inventory 2018, 2019, 2020. Paling seperti itu ya untuk yang tugasnya. Baik, Pak. Artinya memang kecuali di CLK-nya coba di-declare inventory-nya jelas, detail gitu. Tapi kalaupun tidak ya seperti itu aja. Jadi inventory awal, inventory akhir bagi 2. Itu kan rata-rata ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin waktu masih sekitar 45 menit atau 40 menit. Jadi teman-teman, silakan membuat summary ya, summary dari pertemuan 1, 2, dan 3. Jadi ya dengan biar mudah dipahami saja ya. Mungkin bisa ya selembar sampai 2 lembar, bisa pakai mind map atau pakai apa yang mudah dipahami dari materi pertemuan 1 dan 2 dan juga ketiga tadi. Ya, jadi tugasnya untuk review materi seperti itu. Nah nanti habis ini ada kuliah nggak ya? Ada kuliah hari ini? Ada Pak. Ada ya. Oke, mungkin bisa diselesaikan sampai malam lah ya, sampai malam untuk review tes. Nah ini dan nanti saya buka di Google Classroom untuk pengumpulannya ya, untuk review tes materi 1, 2, dan 3. Jadi dibuat tertulis saja ya, tertulis bisa mind map atau ya ringkasan lah ya, ringkasan dari atau yang sudah ditangkap dari teman-teman selama 3 kali pertemuan ini. Oke, itu saya kira untuk penugasannya bisa dikerjakan sampai pukul 10 dan juga kalau memang perlu diselesaikan mungkin bisa sampai nanti malam batas pengumpulannya. Untuk progres tugas, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi yang saya temukan itu dia awalnya masih ada beban sebelum pajak, kemudian ada koreksi penghasilan final dan penghasilan yang tidak dikenai objek pajak, terus tiba-tiba langsung jadi rugi gitu, Pak. Itu analisisnya gimana ya? Jadi dia awalnya penjualannya gabungan ya, final sama yang bukan objek pajak. Tetapi sepertinya begitu, Pak. Dia di CLK direkonsiliasi ya. CLK. Iya. Ya. Nah coba gini Mbak, itu perusahaannya apa ya? Nama apa? Perkebunan, Pak. Oh perkebunan, oke. Nah kalau ada laporan segmentasi, coba dilihat segmentasinya. Dia perkebunan sawit, perkebunan apa, itu mestinya sih ada buat laporan segmentasi. Artinya yang final itu apa, yang tidak final apa. Harusnya ya kalau memang benar-benar lengkap ada di state. Atau kalau nggak dilihat prospektusnya, ya yang final tadi memang kan final itu kalau memang di salesnya itu mencakup final dan bukan objek, harusnya kan memang dikoreksi negatif, ya kan? Nah tetapi dipastikan dulu nih, ya dia bikin nggak segmentasi itu. Nah kemudian yang dikoreksi tadi benar nggak final. Nah tentu di cross check dari
informasi penjualan misalnya, informasi terkait revenue, informasi terkait pengakuan pendapatannya benar nggak, memang dia ada penghasilan yang sifatnya final. Apakah hanya terbatas tahun itu saja atau memang tiap periode juga melaporkan gitu. Ya. Itu Mbak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Siap. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin yang Zoom-nya, ini Mas Adi, kalau seperti ini tugas mandiri masih ditutup atau nanti di portal aja ya? Atau dibiarin dulu, teman-teman sampai ngerjain, atau gimana? Bisa ditutup aja kayak mungkin Pak. Oh, oke. Baik, teman-teman, ini saya udah screenshot ya untuk fotonya. Jadi, seperti itu, masih ada sekitar ya 30 menitan lah ya, 30 menitan. Mungkin untuk sesi ini saya cukupkan dulu. Kalaupun nanti ada pertanyaan, monggo aja lewat WA group ya, lewat WA group, entah mengenai yang tugas maupun yang tugas analisis mas saya atau ini. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu yang sesi ini. Berikutnya teman-teman bisa membuat mind map, ringkasan, atau yang mudah dipahami lah ya, untuk memahami materi 1, 2, dan 3. Pak, izin bertanya Ya. Pak. Ya. Saya masih belum bisa absen di portal Pak. Apakah sudah? Sebentar, oh ya. Kalian saya absen dulu deh kalau gitu. Bentar, saya absen semua deh. Ya, benar. Oke, makasih Mas. Oke, Mas Agus ya. Ahmad Bukhari udah ya, tadi udah ada ya. Iya Pak. Ana Rosana udah ada kan? Ana? Hadir Pak. Oke. Terus As Riain ada kayaknya, ada tadi dah. Oke. Iskia. Ini Ada kan? Pak. Oke, aman ya, ada ya. Iqbal. Hadir Pak. Oke. Muhammad Robert. Ada? Hadir Pak. Oke. Nanti Muhammad Irzi. Hadir Pak. Oke. Rauzatul Mak. Hadir, Pak. Oke. Rizky. Hadir, Pak. Oke. Tunjung. Hadir Pak. Ya. Saya Roy. Hadir Pak. Yusril. Hadir Pak. Oke. Baik, kalau ini berarti udah ya hadir semua 30. Jadi saya cukupkan dulu untuk sesi materinya. Jadi silakan bisa dilanjut untuk teman-teman membuat review bahan materinya gitu ya. Oke, tidak perlu banyak-banyak, maksimal 2 lembar aja ya, maksimal 2 lembar. Jadi nggak usah banyak-banyak untuk lebih memahami itu. Dan juga nah berikutnya nanti kita akan masuk ke arus kas ya, latihan analisis arus kas, mulai pendanaan, investasi sampai ke operasi, dan terakhir nanti ke benchmarking sama analisis proyeksi ya, sambil nanti progres untuk analisis laporan keuangannya. Oke. Untuk kelompok udah ada yang memilih tugas kelompoknya? Maksudnya udah ada yang ditentukan dari masing-masing kelompok? Kelompok 1 udah ada yang belum? Udah yang disepakati? Kelompok 1, Ana Rosana, di Carolina, Digi, belum? Belum ada. Oke, kelompok 2, Agus, Anissa, Iskia, Siti Nur, udah ada yang disepakati? Untuk kelompok? Belum Pak. Belum. Alot kayaknya ya. Amirah, Eno, Ardiningrum, Kezia, Muhammad Hafiz, Yesaya, sudah ada kesepakatan? Belum Pak.
Alat ya, kayaknya alat nih. Kayaknya memang dibikin biar alat nih ya. Saling masing-masing. Wah, saya aja nih. Oh, gitu ya. Kelompok 4, Bakti Eka Swandi, Giyafa Paramita, Istanur Sabani, Rizky. Udah ada calonnya? Belum? Sudah, Pak. Apa Mbak? Yang punya Kami memutuskan untuk punyanya Bakti, yaitu Antam. Antam ya. Oke. Ya. Jadi nanti bukan berarti Bakti aja yang ngerjain ya. Terus inilah gitu ya, sama-sama gitu ya. Oke. Dan yang lain juga artinya individu selesai, nanti yang kelompok ya saling mensupport gitu ya. Ini nanti ada yang bagian mempertahankan argumen dan lain sebagainya gitu ya. Kalau nanti ada kelompok lain yang menanyakan. Oke, kelompok 5, Mat Bukhari, Gias, Muhammad Robert, Yusril. Sudah ada plenonya ini? Belum, Pak. Ya, ya. Oke. Agnes, Olivia, Ardi, Iren, Fauzatul, Makfirah. Untuk kelompok 6 sudah ada PT yang disetujui, Pak. Itu PT Astra Agro Lestari. Punya saya sendiri, itu untuk progresnya sendiri, kami sudah mengumpulkan data-data terkait yang seperti tugas Bapak di pertemuan 1, data-data wajib pajaknya. Cuman mungkin untuk analisisnya belum kami laksanakan, Pak. Baru pengumpulan data-data saja, Pak. Gitu. Ya. Iya. Nih. Dan Ataya, Azahra, kemudian Iqbal dan Nabil. Udah ada kompromi? Belum, Pak. Belum ya. Oke. 48, Asliarin, Nalibroto, Dede, Kartika, Tunjung. Udah ada ini konsensus? Masih ada leader Pak antara Novi atau punya saya Agro. Nanti belum didiskusikan lagi. Siap. Masih lebih ya. Oke. Masih. Izin bertanya. Ya. Berarti ini yang kelompok, misal saya pilih Agro itu kerjaan saya sendiri. Berarti yang dikumpulin kelompok sama kerjaan saya pribadi itu sama? Ya, nggak apa-apa. Gini, kalau kelompok nanti gini, paling nggak ada tambahan nggak gitu dari kelompok, ada catatan atau tambahan. Kalau sendiri kan ini kan pastinya juga sibuk sendiri-sendiri juga. Nah, kelompok setidaknya ada di sebelum dipresentasikan nanti minimal ya antar kelompok mungkin sudah presentasi kelompok sendiri, diskusi lah gitu ya. Cara kelompok nambahin apa nanti di note aja. Jadi biar teman-teman yang mungkin ini bisa punya kontribusi juga. Misalnya nih, tadi kayak Ali punya Rozatul, nanti si A, si B, si C ngasih kontribusi apa gitu. Jadi biar ada kontribusinya gitu. Jadi ya semuanya dapatlah gitu. Oke. Terus misalnya kok yang dipilih ini sementara mungkin teman ada yang bisa ngasih sumbangsi. Oh, kalau perusahaan yang di tempat saya yang ini itu kan perspektif itu bisa juga didiskusikan di kelompoknya, misalnya kayak tadi itu misalnya dari royalti, isu dari bunga, isu dari HPP, isu dari OPEC-nya itu kan bisa terjadi di hampir semua perusahaan kan. Nah itu coba nanti artinya yang teman-teman sendiri nganalisis sendiri itu apa yang menjadi problem, nah nanti dibawa ke kelompoknya. Tapi pada intinya sebelum dipresentasikan di pertemuan ke-7 sudah ada kesepakatan lah ya. Kesepakatan pertama memilih salah satu, kedua didiskusikan gitu ya. Artinya udah solid lah gitu di antara teman-teman. Oke, ada lagi? Cukup ya, ini tinggal 30 menit. Jadi silakan dibuat resume ya dari pertemuan 1, 2, dan 3 ya. Dan ya kemarin saya sampaikan jadi UTS UAS hampir dipastikan sebenarnya ke UOL. Jadi
latihan yang analisis ini kita ganti sebagai tugas PPMIK lahnya. Kalau ujian kan ada 2 tahun lalu PPMIK, nah sekarang kita uolkan semua. Nah ini makanya masih ada 30 menit dipakai untuk mencoba mereview kembali. Teman-teman nanti ditulis tangan dan juga dikumpulkan sampai nanti malam lah ya pengumpulannya. Ya masih agak fleksibel. Baik, kalau tidak ada, sekian dulu ya Mas Ardi ya. Saya tab dulu. Nanti biar teman-teman kalau ada pertanyaan lewat WA Group dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian dulu untuk sesi materi. Kalau ada tanya jawab, ada ini lewat WA Group dipersilahkan. Baik, selamat pagi, selamat berpuasa, dan ya sukses semuanya, sehat semuanya. Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.